Tiga hari pasca keberhasilan tim investigasi dalam mencari siapa pelaku yang membuat kerugian di perusahaan, Amanda bersama seluruh staf meniadakan kerja di hari itu. Semua karyawan tetap datang, namun hanya untuk makan dan minum serta bercengkrama bersama. Sekedar meregangkan otak dari semua ketegangan yang terjadi belakangan ini. Ada peraturan yang khusus dibuat hari itu. Bahwasannya tak ada seorang pun yang boleh membicarakan perihal perusahaan atau pekerjaan. Jika terdengar maka orang tersebut akan dihukum untuk membelikan kopi Starbucks bagi minimal 5 karyawan yang bekerja di lantai tersebut. Ada beberapa yang akhirnya keceplosan, tanpa sengaja mereka membicarakan soal pekerjaan. Lalu mereka pun menerima hukuman dan membeli kopi untuk 5 karyawan yang dekat dengan mereka. Hari itu berlangsung penuh keseruan. Amanda sendiri tak begitu jauh dari meja yang menyediakan makanan. Sampai-sampai ia malu sendiri, karena perutnya seolah tak pernah kenyang. "Duh, sorry ya gengs. Ini orang hamil lapar mulu," ujar Amanda, sambil mengunyah keripik kentang yang ia ambil di meja. Ini sudah kesekian kalinya, sejak acara ini dimulai. "Emang beneran kembar bu, anaknya?" tanya salah seorang karyawan dari divisi IT. Beberapa orang tampak terkejut, terutama Rani. "Lo hamil kembar, men?" tanya Rani setengah berteriak. Amanda tersenyum. "Ya lo lihat aja, mana ada orang hamil 6 bulan udah kayak 8 bulan begini. Karena isinya 2. Kok lo nggak ngasih tahu gue?" ujar Rani lagi. "Gue aja baru tahu beberapa hari ini. Laki gue noh ngerahasiain, katanya biar gue hamilnya nggak panik." Rani masih terlolong bengong menatap Amanda. "Cewek apa cowok, bu?" "Apa cewek cowok?" tanya Intan. "Belum kelihatan, masih malu kali ini anak. Jadi ketutupan kakinya terus." "Oh gitu. Kalau nama, udah disiapin bu?" tanya Denny. Udah sih, tapi belum fix banget. Ya masih nyari-nyari lah. Kalau cowok semua, kasih aja nama kita bu." "Satya sama Denny," ujar Denny lagi. "Apaan, nama lu berdua kayak nama bapak-bapak?" celetuk Pia, membuat yang lainnya seketika tertawa geli. "Kayak Kang Cilok yang sering mangkal di kompleks gue tahu nggak, Mbak Pia?" "Mang Denny, hahaha," ujar Intan seraya tertawa, membuat wajah Denny menjadi sewot. "Satya juga ada di dekat rumah gue, orang gila," ujar Nur. Seisi kantor makin terbahak-bahak. Mereka melanjutkan makan, berbincang, dan bercanda. Amanda sengaja menyediakan catering hari itu, yang terdiri dari berbagai jenis masakan baik dalam maupun luar negeri. Pokoknya suasana hari itu lebih mirip seperti hajatan. "Mbak." Nadine menelpon Amanda ketika acara di kantornya telah selesai. "Apaan, Nat?" "Keisa balik." "Oh, udah balik ke Indonesia dia?" tanya Amanda dengan nada sumringah. Keisa adalah mahasiswi yang dimintai Amanda pendapat pertama kali saat dirinya baru berencana memiliki anak. Keisa sendiri habis melakukan perjalanan panjang ke negara-negara Eropa demi vlog di YouTube channelnya. "Iya, udah balik anak hilang. Dia mau ngajak kita nongkrong." Mau. "Di mana?" tanya Amanda antusias. "Tapi Arka bakalan marah nggak kalau kita ajak, Mbak?" "Kan Mbak istri orang sekarang," ujar Nadine lagi. Nggak bakal marah dia mah." "Siapa aja yang ikut?" tanya Amanda lagi. "Ya paling gue, Fiona, Fahri sama Dito." "Oh ya udah," ujar Amanda kemudian. Sejujurnya ia ingin bertanya, apakah nanti Nadine akan mengajak Nino atau tidak. Namun jika ia mempertanyakan hal tersebut, Amanda takut Nadine jadi curiga. "Gue jemput atau gimana Mbak?" tanya Nadine pada Amanda. "Terserah, enaknya gimana? Ini kita mau kemana dulu?" "Ke kafe baru, namanya Cafe
Tempatnya enak, Mbak. Jam berapa? Bentar lagi lah, setengah jam lagi paling. Kebiasaan nih. Kalau ngajak pasti mepet. Biar gue nggak bisa dandan, biar lu pada doang yang cakep. Ujar Amanda setengah tertawa. Elah, Mbak Amanda kagak usah dandan juga udah cakep. Lah gue sama Fiona kalau kagak dandan, burik anjay. Amanda tertawa lepas kali ini. Ya udah gimana nih, gue jalan sekarang apa? Soalnya macet juga kan jam segini. Ya udah deh Mbak, kesana aja langsung. Reservasi atas nama gue. Ya udah, bentar lagi gue jalan. Ujar Amanda. Sore itu jalanan macet, namun Amanda jadi memiliki waktu untuk sedikit berdandan di mobil. Karena belakangan pipinya sudah terlihat semakin cabi, pasca kenaikan berat badan secara signifikan akibat kehamilan kembar yang dialaminya. Amanda memberikan sedikit shading di wajahnya agar terlihat lebih tirus, meskipun itu tak begitu memberi dampak yang besar. Ia tiba di kafe yang dimaksud oleh Nadine. Ternyata Nadine, Keisa, Dito serta Fahri sudah ada di sana. Amanda menyapa semuanya dan memeluk Keisa, karena ia sudah lama sekali tak bertemu dengan salah satu mahasiswinya itu. Bolos terus, ujar Amanda kemudian. Keisa tertawa, lalu memperhatikan perut Amanda. Udah jadi Mbak? Tanya Keisa. Ia memang telah diberitahu oleh teman-temannya mengenai kehamilan Amanda. Namun tetap saja ia merasa surprise dan bahagia ketika melihat itu secara langsung. Udah, nih. 2 lagi. Hah. Keisa dan yang lainnya terlonjak kaget. Karena Amanda pun belum cerita pada Nadine dan yang lainnya mengenai hal itu. Kembar? Ujar mereka serentak. Iya, 2 ternyata. Tadinya dipikir 1, pas periksa lagi isinya 2. Wah, selamat ya Mbak. Ujar mereka semua dengan mimik wajah yang bahagia. Mereka benar-benar seperti menerima kejutan. Mereka lalu duduk dan berbincang. Menanyakan bagaimana perjalanan Keisa selama beberapa waktu belakangan ini. Keisa pun dengan antusias menceritakan mengenai serunya perjalanan yang ia lakukan. Mulai dari tempat-tempat bersejarah, wisata hingga kuliner yang ia makan, semuanya ia ceritakan hari itu. Ngumpul duit, yuk. Traveling juga. Ujar Fiona kemudian. Iya kayaknya seru, ya. Ujar Nadine menambahi. Backpackeran aja, hemat biayanya. Entar gue kasih rincian semua di YouTube gue. Jangan lupa nonton dan subscribe. Ujar Keisa. Kuilah, nabung. Ujar Dito. Iya, gue juga mau. Timpal Fahri. Obrolan berlanjut, mereka lalu memesan makanan. Amanda sendiri sangat ingin memakan es krim. Inilah kesempatan baginya, karena tidak ada Arka yang menghalangi. Nadine dan yang lainnya mengingatkan. Tapi Amanda mengatakan, jika dirinya baru kali ini memakan es krim. Melihat Amanda yang penuh harap, mereka pun tak tega dan akhirnya mengizinkan. Mereka lalu memesan makanan, tak lama setelah itu pesanan datang. Seiring dengan suara penyanyi kafe yang mulai terdengar. Penyanyi perempuan itu membawakan lagu dari salah seorang diva pop Indonesia. Amanda mulai makan dan sesekali ikut bernyanyi. Perlahan lampu kafe pun mulai dipadamkan dan diganti dengan lampu yang lebih redup. Satu lagu selesai, tak lama berselang musik pun kembali mengalun. Hidupku tanpa cintamu. Bagai malam tanpa bintang. Seketika saja Amanda menoleh ke arah sumber suara itu. Arka. Cintaku tanpa sambutmu. Bagai panas tanpa hujan. Amanda berdiri dari duduknya, sambil terus menatap ke depan. Tempat di mana Kinan Arka Adrian suaminya, tengah bernyanyi sambil memainkan sebuah gitar. Jiwaku berbisik lirih. Ku harus milikimu. Ganteng banget. Ujar Keisa. Namun kakinya diinjak oleh Nadine. Au. Keisa meringis,
Nadine menunjuk Amanda yang masih terpaku. Suaminya, ujar Nadine pelan. Kaisa terkejut dengan mulut yang menganga. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Jantung Amanda berdegup kencang, ia tidak tahu jika Arka bekerja di tempat ini juga. Seketika ia teringat ucapan Arka beberapa waktu yang lalu. Men, kalau mau apa-apa ngomong aja. Aku punya uang kok, gak usah khawatir. Pokoknya cukup selama kamu gak minta Ferrari baru. Amanda pun tersenyum penuh haru mengingat semua itu. Sementara Arka terus bernyanyi, sampai kemudian matanya tertuju pada Amanda. Arka terkejut, ia tidak tahu jika Amanda juga ada di tempat itu. Karena ia sudah dikontrak di tempat tersebut, maka ia pun harus profesional. Meski jantungnya berdegup kencang, ia terus bernyanyi sambil melihat ke arah Amanda. Amanda lalu tersenyum kepadanya dan kembali duduk. Arka pun balas tersenyum dan kembali bernyanyi dengan penuh semangat. Air mata Amanda menetes ketika lagu itu mulai dinyanyikan oleh Arka. Tak tahu apakah ini pengaruh hormon kehamilan atau bukan, tapi yang jelas hatinya begitu tersentuh. Lagu bertajuk Completely, yang belakangan dipopulerkan oleh Sunny Villan tersebut seperti benar-benar merefleksikan perasaan Arka saat ini. Bahwa ia tengah menyerah pada cinta yang begitu dalam. Amanda bisa merasakannya, bahwa Arka tak sekedar bernyanyi. Ada rasa menyentuh di dalam tiap lirik yang ia nyanyikan tersebut. I love you, Amanda. Amanda terkejut sekaligus haru ketika lagu tersebut usai dinyanyikan oleh Arka. Dan suaminya itu malah mengundang perhatian seluruh pengunjung kafe dengan mengatakan hal tersebut. Ia berkata sambil melihat ke arah Amanda. Sontak para pengunjung kafe pun menoleh sambil bertepuk tangan pada wanita itu. Beberapa di antaranya bersorak-sorai hingga membuat pipi Amanda bersemu merah. Arka lalu menghampiri dan memeluk serta mencium wanita itu di hadapan orang banyak. Para pengunjung bersorak sekali lagi seraya bertepuk tangan. Amanda lalu memperkenalkan Arka pada Kaisa dan mengajaknya untuk duduk bersama. Aku nggak tahu kalau kamu nyanyi di situ, ujar Amanda ketika mereka sudah berada dalam perjalanan pulang. Aku malu buat cerita, men. Kamu kan tahu kerjaan aku di dunia entertainment, nggak terkenal-terkenal banget. Job juga baru ada banyak beberapa waktu belakangan ini doang, terus aku nyanyi di tempat itu. Kerjaan aku tuh belum jelas. Ya, kenapa mesti malu? Yang penting kan kerja, bukan minta sama orang tua. Bukan jual narkoba atau jadi kriminal. Arka tersenyum lalu membelai kepala Amanda. Tadi kok kamu bisa ada di sana? Tanya Arka. Ya mereka itu ngajakin. Karena si Kaisa yang tadi itu, dia baru pulang dari traveling. Udah lama nggak pulang, dia mau ketemu aku dan yang lainnya. Oh, traveling ke luar negeri? Iya, dari Eropa. Kamu pernah ke Eropa? Arka menggeleng. Belum. Jawabnya kemudian. Tapi ke luar negeri, udah. Arka mengangguk. Ya wilayah Asia lah, itu pun buat keperluan syuting. Kapan kita traveling yuk? Ajak Amanda kemudian. Boleh, tunggu para bocil berojol dulu ya. Entar kamu berojol di perjalanan lagi. Amanda tertawa. Iya. Jawab Amanda. By the way, suara kamu bagus. Ujar Amanda lagi. Arka pun kembali tersenyum. Kenapa kamu gak pernah nyanyi di depan aku? Ujar Amanda lagi. Takut kamunya sakit kuping. Jawab Arka. Amanda lalu menempelkan kepalanya di bahu Arka. Kak. Aku cinta sama kamu. Arka menghentikan mobilnya, ia kini menatap dalam ke mata Amanda. Boleh aku dengar sekali lagi? Aku cinta sama kamu, Arka. Kemarin cinta aja, sekarang cinta banget. Arka lalu mengecup bibir istrinya itu dan tak membiarkan ia bicara lagi. Pak Zio, di mana? Nadine mengirimkan sebuah pesan singkat pada Nino.
Ketika laki-laki itu sama sekali tak mengangkat teleponnya selama seharian penuh. Entah mengapa hati Nadine menjadi begitu khawatir, seolah telah terjadi sesuatu pada dosen kesayangannya itu. "Pak, jawab." Nadine mengirim pesan singkat sekali lagi. Namun sampai beberapa waktu berlalu pun, Nino tak memberi jawaban. "Duh, kemana sih dia?" gumam Nadine penuh kekhawatiran. "Nggak tahu apa kalau gue cemas, gue tuh sayang sama dia." Lanjutnya lagi. Waktu berlalu. Rianti akhirnya bisa menemui Chanti dan juga Widya. Setelah Siska mengirimkan foto kedua teman Maureen itu padanya. Chanti dan Widya tampak sedang makan lontong sayur di pinggir halaman parkir kampus, ketika Rianti akhirnya mendekat dan menyapa mereka. "Mbak Chanti sama Mbak Widya ya?" tanya Rianti. Chanti dan Widya saling bertatap mata, lalu kembali melihat ke arah Rianti. Siapa ya? Anak fakultas mana dan ada perlu apa?" tanya Chanti kemudian. Rianti lalu mengambil bangku dan duduk di dekat mereka. "Pak, saya satu," ujar Rianti pada penjual lontong sayur tersebut. "Saya Rianti, sepupunya Mas Arka." "Oh, sepupu Arka. Lo kuliah di sini juga?" tanya Widya. "Enggak, Mbak, saya kesini mau nanyain soal Mas Arka." Chanti dan Widya kembali saling tatap, perasaan horor mulai menghinggapi keduanya. "Mbak tahu soal Mas Arka, yang menghamili seorang perempuan bernama Amanda?" Chanti dan Widya lagi dan lagi saling bertatapan. Mereka tidak tahu kalau sarapan pagi mereka akan dibalut oleh nuansa jantungan seperti ini. "Aduh, jangan tanya kita deh," ujar Chanti dengan wajah penuh kekhawatiran. "Takut salah ngomong." Lanjutnya lagi. "Iya, Rianti. Kita takut salah," timpal Widya tak kalah khawatirnya. "Tolongin saya, Mbak, ini menyangkut ibunya Mas Arka juga. Dia tiap hari dengar gosip miring soal anaknya. Di sekitar rumah, Mas Arka tuh mulai digosipin sama ibu-ibu tetangga. Makanya saya pengen cari tahu, tolonglah Mbak." "Tapi, lo tahu Amanda?" tanya Chanti. "Maksud gue, lo tahu dia itu siapa?" Lanjutnya lagi. "Tahu sih, udah lihat di Google," ujar Rianti. Chanti menghela nafas seraya menggaruk kepalanya. "Duh, gimana ya?" Chanti bertanya pada Widya, sedang Widya tak mampu memberikan saran apa-apa. Soal Amanda?" "Iya, bener. Soal dia lagi hamil, iya bener juga. Terus soal anak itu anaknya Arka, bener juga." Rianti terlihat syok. "Cuma itu yang kita tahu, iya kan Wid?" "Iya, sisanya lo cari tahu sendiri aja. Maureen tuh yang tahu banyak." "Nggak usah Mbak, ini aja udah cukup kok." "Makasih." Suara Rianti penuh gemetar. "Lagian saya nggak akur sama Maureen, pernah berantem hebat waktu dia masih jadi pacar Mas Arka." "Ini Pak, uangnya," ujar Rianti. "Nggak jadi dimakan, Neng?" tanya si penjual lontong sayur. "Ambil aja Mbak Chanti atau Mbak Widya, atau kasih ke siapa aja yang mau. Saya buru-buru." "Oh, oke," ujar Chanti dengan ekspresi sedikit bengong. Rianti pun berlalu. "Rianti." Chanti menghentikan langkah gadis itu. "Iya Mbak," jawab Rianti. "Kalau menurut gue, biarin aja Arka sama Amanda. Jangan pisahkan mereka, Amanda itu perempuan yang baik dan kelihatan sayang banget sama Arka. Iya, ketimbang abang lo sama Maureen. Maureen itu udah tidur sama cowok mana aja, dan abang lo selalu mau nerima dia," timpal Widya. "Abang lo diperlakukan kayak keranjang sampah sama dia." Rianti mengangguk, lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu.